aja. Tiara itu ponakan nih. Alah, benar ponakan istri saya. Perlengkapan bayinya di mana ya? Kata Mbak Tiara ada di suaminya. Saya udah bilang, suster, saya bukan suaminya. Ya nggak ada saya. Ini sus. Yaudah Pak, Mbak Tiara lagi proses persalinan. Ditunggu ya Pak. Nah, kalau bukan suaminya kok sampai bawa-bawa tas keperluan bayi nih. Ini beneran ponakannya, Pak. Ini Wal, kamu kan udah lama kenal sama saya nih. Jadi saya minta tolong dah. Tolong masalah ini kita rahasiakan. Jangan cerita sama orang lain. Apalagi sama istri saya. Wah, bisa kacau nanti. Ya, tolong ya. Aman, itu bukan urusan saya kok. Nggak ada untungnya saya kayak begitu. Ya, makasih banyak ya Wal ya. Yaudah, bayar ongkos aja dah. Sama ada uang mulut ya. Paling bisa deh si abang. Ada uang jangkrik segala. Itu entar si jangkrik kebagian nggak? Tapi lumayan kan nutupi target hari ini. Cukup kan? Cukup kan? Apaan nih? Ini mah ongkosnya doang, belum tutup mulutnya. Mau ketahuan bininya di rumah? Jangan. Makanya. Udah semuanya aja udah. Yang ada di situ udah. Tapi kamu janji ya, jangan sampai bocor. Aman. Yaudah saya mau ayo tarik dulu ya. Pak, tunggu. Selamat ya, Mbak Tiara udah melahirkan anaknya laki-laki. Sehat, lengkap, dan ibunya juga sehat. Alhamdulillah. Yaudah, suster, sisa administrasinya sama bapak ini ya. Saya mau lanjut tarik dulu. Nah lucunya, si suster tetap percaya kalau saya suaminya Mbak Tiara. Nah jadi kan saya punya anak, tapi bukan anak saya. Saya sih sering dengar ya, kalau setiap kita yang berencana, pasti Allah akan memberi jalan terbaiknya. Mbak Nadia ya? Iya Mbak, saya yang pesen. Oh iya Mbak, habis dari pengajian ya? Iya Mbak, Alhamdulillah. Pengajian rutin 2 minggu sekali. Ayo. Sesuai titik ya Mbak? Sudah lama saya naik ojol, tapi baru kali ini dapat driver perempuan. Mbak iya. udah lama nariknya? Sudah Mbak, semenjak suami saya meninggal kena COVID. Alifah, ada buah aja tuh. Loh, kok Bu Hajah? Wah, ternyata Mbak Ojol kita sudah pernah naik haji. Assalamualaikum Bu Haja. Kalian, waalaikumsalam. Kalian kalau dagang, hati-hati ya. Iya Bu, ini kita udah hati-hati kok dari tadi. Ya, syukurlah. Bu Haja, nanti sore ngaji nggak? Insya Allah, ntar sore ngaji. Ntar sampein ke mak ya. Waduh, bener-bener nggak nyangka sampai penumpangnya kaget gitu. Atau malu ya karena udah nasihatin panjang lebar tadi. Ketika beliau mendengar saya dipanggil Bu Haja, Mbak Nadia kaget. Aduh, saya jadi malu sama Mbak.
ternyata Mbak sudah pergi naik haji ya? Amin, amin. Saya mah belum naik haji, Mbak. Itu mah anak-anak cuma ngeledekin saya doang. Karena saya kan cerita sama anak-anak siapa yang rajin ngajinya dan bagus hafalan Al-Qur'annya, pasti nanti akan dinaikkan haji oleh Raja Saudi. Makanya mereka panggil saya ibu aja. Padahal mah enggak, Mbak. Terima kasih. Duh, saya jadi penasaran pengen lihat anak-anak ngumpul ngaji sama Mbak. Nggak banyak kok, Mbak. Cuman beberapa orang aja. Anak-anak sama ibunya aja. Tapi kan lumayan kalau Mbak ngajar ngaji hasilnya. Hah? Gratis kok, Mbak. Nggak ada dipungut biaya. Kalau soal rezeki, Allah sudah ngatur semuanya, Mbak. Iya Mbak, amin. Amin. Tetap saja Mbak, saya pengen lihat. Boleh kan saya minta alamat Mbak? Oh, boleh. Itu kan di aplikasi ada nomor saya. Mbak bisa simpen, nanti saya share alamat saya. Iya Mbak, siap. Nanti saya pasti datang kok. Oh iya Mbak, tadi berapa ya? Tadi 19.000, Mbak. Ini Mbak. Bentar. Udah Mbak, nggak usah kembali. Kembalinya buat Mbak aja. Alhamdulillah. Banyak banget, Mbak, kembaliannya. Iya Mbak, itu rezeki buat Mbak. Makasih ya, Mbak ya. Sama-sama, Mbak. Mbak. Makasih, Mbak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati Mbak. Halo, assalamualaikum. Iya nih, alhamdulillah sudah sampai. Tahu nggak? Tadi kan saya diantar sama ojol. Terus di jalan tadi ada anak-anak asongan. Masa manggil dia Bu Hajah? Katanya sih, bentar ya. Terus Mbak Nadianya minta saya fotoin KTP saya. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Itu kenapa Bu listriknya? Aduh, maaf. Lupa saya isi tokennya, Mbak. Aduh, sebentar ya. Kiki. Ya. Nah, tolong ambilin dompetnya Ibu dong. Sekalian tolong liatin nasi. Udah matang belum? Ya, Bu. Nah, mati deh listriknya. Kalau ngisi token listrik, habis deh duit Mbak Ojol kita. Buat pegangan narik, ntar gimana ya? Ayo Bu, dilanjutin lagi. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna Nasinya belum matang, ini dompetnya. wa mimma razaqnahum yunfiqun. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ibu-ibu, maaf tinggal sebentar. Dilanjut ya. Ada Mbak Nadia. Ini mah udah cocok banget jadi hajah. Amin, makasih ya Mbak Nadia. Gimana tadi? Nyasar nggak kesininya? Oh enggak, gampang kok. Kirain Mbaknya nyasar. Ya, ginilah Mbak kegiatan di rumah saya setiap sorenya. Iya, lumayan ramai kok Mbak. Bu, gimana jadi nggak beli tokennya? Nanti gelap loh. Siapa nih Mbak? Ini anak saya, Oh. Mbak Nadia. Salam ibunya. Namanya siapa?
Kiki. Kiki udah ngaji sampai di mana? Udah sampai Al-Baqarah ayat berapa, Bu? 201. Wah, pinter banget, udah banyak ya. Iya. Banyak yang rajin ya. Ya udah Kiki, tolong bantuin Ibu ya, bantu ngaji teman-temannya dulu ya. Iya, nanti Ibu isi tokennya. Saya bingung banget. Di situ token listrik saya habis. Malah isi dompet saya itu isinya cuma 20.000 lagi. Mbak, biar saya aja yang ngisi tokennya ya. Jangan Mbak Nadia, saya nggak mau ngerepotin Mbak Nadia. Nanti saya isi. Nggak apa-apa Mbak, saya ikhlas. Berapa nomornya Mbak? 744. Oke. Sebentar Mbak ya. Makasih ya Mbak. Kalau begitu kami permisi dulu ya Mbak Diba. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Ibu. Mbak Diba, sebenarnya tuh saya jauh-jauh hari udah pengen kesini. Cuman karena ada urusan yang saya harus urus, jadi saya baru sempat kesini. Mbak Diba masih ingat kan? Waktu itu saya minta fotoin KTP Mbak. Saya juga bingung. Buat apa ya Mbak KTP saya? Ini Mbak. Apa ini? Jadi gini Mbak, saya kan cerita sama teman-teman mengenai Mbak, dan teman-teman kagum sama Mbak. Bagaimana enggak, Mbak seorang ojol aja masih mau mengajar ngaji gratis pula. Dari situ saya dan teman-teman bersepakat untuk memberikan tiket umroh untuk Mbak. Ibu mau berangkat umroh nak. Alhamdulillah. Semua sudah dipersiapkan oleh Mbak Nadia dan teman-temannya. Allahu Akbar. Saya nggak tahu lagi harus bagaimana balas budi kebaikan Mbak Nadia dan teman-temannya. Alhamdulillah. Ini pengalaman saya di bulan Ramadan. Posisi lagi tem di ITC Roksimas. Tiba-tiba masuklah aplikasi seharga 92.000 di toko HP. Saya naik ke atas, saya ditanya. Karena mungkin udah langganan kali ya, jadi udah biasa kali. Gitu kan. Ditanya, Bu, ini ada pengantaran Bu ke daerah Bekasi, ke sono lah gitu. Oke, tapi ini isinya HP 20 piece. Ya liatin note-nya ada sekitar berapa puluh juta itu kalau nggak salah. Saya lihat. Konfirmasi dulu lah ke customer. Pak, ini saya atas nama Bapak ini, saya dapat orderan ini sekian, bawa HP. Mohon ditunggu ya Pak, alamat sesuai aplikasi ya Pak. Iya, ya udah hati-hati ya Bu. Udahlah saya jalan, nggak taunya hujan. Saya konfirmasi lagi ke customer. Pak, ini kira-kira posisi lagi hujan Pak. Maaf, kira-kira Bapak mau nunggu nggak ya? Oh iya nggak apa-apa Bu, kasihan, ntar takut licin, ntar jadi apa-apa. Mendingan tunggu aja hujan reda dulu. Oke, makasih banyak ya Pak, mohon ditunggu. Udah reda, saya jalan sekitar jam 8 lewat lah. Udah saya jalan, dibilang Ibu hati-hati ya Bu di jalan, nggak usah ngebut-ngebut. Sekitar 1 jam lebih lah, hampir 2 jam kurang, sampailah saya di lokasi. Masuklah, saya kaget. Ini kok saya kirain itu yang pesan toko HP. Tahu-tahu itu rumah gede. Saya tanya, ada penjaganya. Pak, saya nganterin paket Pak ke rumah Bapak ini. Oh iya silakan masuk
Bu, bawa aja motornya. Ya udah saya masuklah ke dalam. Kata si bapak, udah duduk dulu Bu, istirahat. Gak lama, saya mau, iya Pak, saya pulang dulu ya Pak. Udah selesai tugas saya. Iya, gak lama dikasih beras 5 kilo. Pak, ini apaan Pak? Buat ibu, bawa pulang ya, buat anak-anak. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Tunggu dulu Bu, jangan pulang dulu, masih ada lagi. Apalagi Pak? Pokoknya ada lagi lah, tenang aja. Buat jajan, buat anak, ya mau bulan puasa. Datang keluar lagi, bawain sama amplop. Ini banyak amat Pak, kasih banyak ya Pak. Saya sujud syukur sampai nangis. Saya dapat duit segitu, kita ojol ya, dikasih gitu nama orang. Baik banget tuh orang, bilang mudah-mudahan rezekinya lancar dah. Sampai sekarang masih ingat saya itu orang. Sampai di rumah, saya lihat tuh duit sampai nangis sujud syukur saya. Ya Allah, rezeki saya hari ini di bulan Ramadan berkah banget. Amin, amin, amin. Seorang Mbak Ojol membagikan sebuah kisah yang menyentuh hati. Bagaimana tidak? Dapat orderan mengantar paket HP sebanyak 20 buah yang total harga paket itu bikin ngiler. Kalau jahat, bisa aja kan dibawa kabur. Tapi Mbak Ojol kita ini amanah menjalankan tugasnya. Dan kejutan menunggunya di rumah tujuan paket itu. Semoga rezekimu juga berlipat ganda ya Mbak. Amin. No! No. No way. Ini bukan rombongan ojol yang mau cari masalah. Ini rombongan abang-abang ojol di Bali yang lagi bantuin turis. Om turis ini kehilangan HP-nya di pantai. Mana hari udah malam, gelap. Kalau cari sendirian udah pasti susahnya minta ampun. Entah bagaimana awalnya, pokoknya tahu-tahu ada 7 abang ojol ini membantu Om Bule menyisir pasir pantai mencari HP yang terjatuh. Dan gak pakai lama, HP ketemu. Turis ini terkejut dan senang bukan main. Endingnya, dia memberi hadiah 2 juta buat bertujuh. Wow, kalau tips cari HP aja segitu, harga HP-nya berapa ya? Hehehe, keren beli.